Untuk klaster pertama, pada Agustus 2026, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud atas sepengetahuan Saudara ASO selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak yang bersangkut tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian Saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya. Jadi artinya uang yang tadi sudah diberikan oleh orang tua ini sudah dipakai oleh Saudara DMW dan AW sendiri. Diketahui bahwa Saudara DMW dan AW melaporkan hal tersebut kepada Saudara NAP Warek 3, yang selanjutnya NAP atas sepengetahuan ASO selaku rektor meminjam uang kepada salah satu pihak swasta untuk menanggulangi atau pengembalian sebagai pengembalian uang kepada pihak orang tua dimaksud yang pertama tadi, yang anaknya dinyatakan tidak lulus. Untuk mengembalikan uang atas peminjaman kepada pihak swasta tadi, Saudara NAP melalui DMW, Saudara AW, dan Saudara MYN, ini selaku pihak swasta yang sekaligus merupakan keponakan dari Saudara ASO, menjanjikan dengan membayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, yaitu proyek pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan proyek pengecatan gedung di lingkungan Unsud. Bahwa paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN yang tadi merupakan keponakan dari Saudara ASO selaku rektor. Yang selanjutnya pencairan dari pekerjaan proyeknya itu dicairkan dan pembayarannya kemudian diberikan atau dialihkan kepada pihak swasta yang dimaksud untuk kemudian menutupi pengembalian uang yang diminta oleh calon mahasiswa baru yang dinyatakan tidak lulus. Ini untuk klaster yang pertama. Kemudian klaster yang kedua, bahwa pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, Saudara ASO memberikan perintah kepada MYN selaku keponakan dan sekaligus pihak swasta yang memang digunakan oleh Saudara Rektor atau ASO untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Unsud, dengan memberikan perintah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Jadi ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh Saudara ASO selaku rektor kepada Saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Atas hal tersebut, MYN atas pengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan untuk kepentingan Saudara ASO. Ini yang kemudian dikonstruksikan sebagai diduga penerimaan gratifikasi yang apabila
diperhitungkan, yang sudah ditemukan faktanya oleh penyelidik saat ini, yaitu sekitar total 680 juta rupiah. Kemudian saudara ASO juga diduga memerintahkan saudara MYN untuk melakukan pembayaran atas pembelian 3 bidang tanah yang diatasnamakan saudara MYN. Jadi penggunaan uang-uang yang didapatkan oleh saudara MYN itu digunakan atas perintah saudara ASO untuk membelikan aset berupa tanah yang diatasnamakan saudara MYN. Sehingga dalam hal ini saudara MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang kegunaannya diperuntukkan saudara ASO. Kemudian ada klaster yang ketiga. Ini di luar peristiwa yang klaster pertama dan kedua, bahwa pada periode yang sama diketahui saudara ES selaku kepala bagian akademik UNSUD. Ini juga menjadi salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru. Saudara S berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di UNSUD. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang sering berkomunikasi dengan saudara ES selaku kepala bagian akademik dan juga anggota panitia penerimaan mahasiswa baru di UNSUD. Dalam komunikasi tersebut, saudara ES atas pengetahuan saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara ES dan pihak-pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, saudara ES kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Ini berlangsung dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Tapi kemudian ini akan terus didalami apakah ini juga mundur ke belakang di tahun-tahun sebelumnya juga ada perbuatan-perbuatan yang sama. Bahwa atas penerimaan tersebut, saudara ES kemudian melaporkan kepada saudara ASO selaku rektor. Dan bahwa kemudian saudara ASO memberikan akses user ID-nya. Ini modus terkait dengan bagaimana kemudian untuk mempengaruhi di sistem penerimaan secara elektroniknya. Jadi saudara ASO memberikan akses user ID kepada saudara ES untuk proses otorisasi atau mengklik atau memberikan approval dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di UNSUD yang diberikan kepada calon mahasiswa baru yang akan diterima menjadi mahasiswa baru di UNSUD dan telah memberikan sejumlah uang sebagai mahar tadi.